Tolong dengerin lagi ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur malam ini. Aku Arka. Umurku sekarang 21 tahun. Aku akan melanjutkan ceritaku Kak Opung. Akhirnya aku sampai di titik di mana semua yang selama ini kupendam tak lagi bisa disimpan rapi. Setiap orang mungkin pernah berada di persimpangan yang sama, antara rasa aman yang mengekang dan kejujuran yang membebaskan. Malam itu, pos satpam terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu neon putih menggantung di langit-langit, berdengung pelan, seolah ikut menyaksikan jarak yang tak kasat mata di antara aku dan Dharma. Kami duduk bersebelahan, tak terlalu dekat, tapi juga tak cukup jauh untuk berpura-pura tak saling peduli. Dharma tersenyum. Senyum yang dulu selalu membuatku merasa dilindungi, kini justru membuat dadaku sesak. Akhirnya kamu datang juga, katanya santai. Aku mengangguk. Tak ada senyum yang kubalas. Sejak Deva pergi, Dharma berubah. Bukan menjadi lebih lembut, melainkan lebih rapi dalam mengatur. Ia tak lagi meninggikan suara, tak lagi menunjukkan emosi berlebihan. Semua dibuat seolah masuk akal. Dan justru itu yang paling menakutkan. Dharma menuangkan teh hangat ke 2 gelas plastik, mendorong satu ke arahku. Minum dulu, katanya, biar tenang. Aku memegang gelas itu, tapi tak langsung menyesap. Arka, lanjutnya pelan. Kamu tahu kan, aku cuma mau kamu aman. Dunia di luar itu gak sesederhana yang kamu kira. Aku menatap permukaan teh. Uap tipis naik perlahan. Aman. Kata itu terdengar indah. Tapi entah sejak kapan berubah menjadi pagar tinggi. Aman menurut siapa? Tanyaku akhirnya. Dharma terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Menurut orang yang paling lama ada di hidup kamu. Kalimat itu seperti kunci, bukan untuk membuka, tapi mengunci kembali. Aku menelan ludah. Kalau aman, berarti aku gak boleh memilih, kataku pelan. Itu bukan aman, Bang. Itu kandang. Senyumnya memudar. Untuk pertama kalinya, Dharma terlihat lelah. Ia menyandarkan punggung ke dinding pos, menatap lurus ke depan, bukan padaku. Kamu tahu gak rasanya? Katanya lirih. Menjaga sesuatu terlalu lama sampai lupa caranya melepas. Aku terdiam. Aku lihat kamu tumbuh. Lanjutnya, dari anak yang bingung jadi seseorang yang mulai berani bermimpi. Dan aku takut. Ia menoleh padaku. Takut aku cuma jadi bagian yang kamu lewati. Kata-kata itu terdengar tajam. Bukan karena jahat, tapi karena jujur. Namun, kejujuran tak selalu cukup untuk membenarkan. Di kepalaku, bayangan Deva muncul begitu saja. Caranya menyetir tanpa banyak bicara. Caranya menatapku seolah aku bukan masalah yang harus diselesaikan, tapi orang yang harus didengarkan. Aku teringat hari ketika ia memenuhi janjinya. Lontong sambal. Bukan soal rasanya, tapi soal caranya berkata. Aku sayang kamu, Arka. Tapi aku mau kamu memilih. Bukan karena aku, tapi karena hatimu. Tidak ada paksaan. Tidak ada jeruji bernama demi kebaikanmu. Hanya ruang. Dan justru ruang itulah yang membuatku ingin kembali.
Pintu pos satpam terbuka pelan. Aku menoleh. Deva berdiri di sana dengan penampilan yang berbeda. Rambutnya dipotong lebih pendek. Tapi jujur, Deva jadi semakin tampan. Wajahnya sedikit lelah, tapi matanya tetap tenang. Dharma membeku melihat kemunculan Deva. Aku gak datang buat ribut, kata Deva tenang. Aku cuma mau Arka dengar satu hal dari aku. Setelah itu, aku pergi. Aku berdiri tanpa sadar. Dharma ikut berdiri. Otot rahangnya mengeras. Ini wilayahku, kata Dharma dingin. Deva mengangguk. Aku tahu, makanya aku datang baik-baik. Ia menoleh padaku. Arka, kata Deva, suaranya rendah tapi jelas. Aku pernah bilang aku bahagia malam itu. Bukan karena apa-apa yang kamu beri, tapi karena kamu jadi diri sendiri. Ia menarik nafas. Aku gak mau kamu pindah. Gak mau kamu ikut aku. Gak mau kamu janji apapun. Aku menatapnya. Dadaku bergetar. Aku cuma mau kamu jujur. Lanjutnya, ke aku, ke dia, dan ke dirimu sendiri. Sunyi, tak ada drama, tak ada tuntutan. Dan justru karena itulah dadaku terasa sesak. Aku menoleh ke Dharma. Matanya merah, tapi ia menahan semuanya. Bang, kataku pelan, aku berterima kasih untuk semua yang kamu jaga, untuk semua yang kamu lindungi. Aku menelan nafas, tapi aku bukan barang titipan, Bang. Aku manusia, dan aku butuh berjalan dengan kakiku sendiri. Dharma memejamkan mata. Saat membukanya kembali, bukan hanya ada luka di sana, tapi juga ada keikhlasan yang pahit. Kalau itu pilihanmu, katanya pelan, aku gak akan tahan lagi. Itu bukan kemenangan, itu perpisahan yang dewasa. Deva tak langsung mendekat. Ia menungguku melangkah lebih dulu. Dan saat aku berdiri di sampingnya, ia tak menggenggam tanganku. Hanya berdiri sejajar, setara. Kami berjalan keluar pos satpam itu bersama, tanpa suara. Bukan karena segalanya selesai, tapi karena aku akhirnya memilih dengan sadar. Kau Pung, kalau ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, cinta yang sehat tidak membuat kita merasa kecil, tidak memaksa kita diam, dan tidak mengurung kita atas nama keamanan. Cinta yang sehat itu memberi ruang, memberi pilihan, dan tetap tinggal bahkan saat kita ragu. Karena hati tak pernah bisa dikunci selamanya. Itulah lanjutan kisah hidup yang diceritakan oleh mahasiswa tampan bernama Arka. Kalau kamu menikmati cerita ini, tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah Arka telah memilih dengan benar? Jangan lupa tekan like, share ke temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Karena kadang cerita paling jujur adalah yang paling menyakitkan sebelum akhirnya membebaskan.